Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Kita berjumpa lagi nih di agenda rutin kita di Instagram obrolan hati bersama Dr. Chung Steven dan satu lagi bintang tamu kita, Ibu Sahnas yang mungkin semua teman-teman juga udah kenal ya. Beliau ini ibu rumah tangga, artis dan presenter juga. Nah, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait pentingnya empati terhadap kesehatan mental. Nanti bagi teman-teman yang mungkin ingin tanya-tanya, boleh di kolom chat komentar ya. Nanti kalau waktunya masih ada, kita bacain. Oke? Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya dok, Ibu, obrolan kita malam ini terkait pentingnya empati terhadap kesehatan mental. Mungkin kita awali dari karena kita ngobrolin tentang empati terhadap kesehatan mental. Mungkin kita awali dengan obrolan apa definisi empati itu dari perspektif psikisnya ya dok ya. Iya. Iya, kalau dari sisi psikiatri ya empati itu adalah bagaimana kita berada pada kacamata orang lain ya. Bisa melihat dari kacamata orang lain, bisa melihat dari sudut pandang orang lain gitu ya. Atau orang kadang bilang berada pada sepatunya orang lain gitu ya. Jadi intinya bukan menggunakan sudut pandang kita, tapi bagaimana kita memahami, oh orang ini sudut pandangnya seperti ini, harapannya seperti ini, pengennya seperti ini, kebutuhannya seperti ini. Pada saat kita hapus seperti itu, itulah empati. Iya. Berarti empati itu memang bagaimana kita memposisikan diri di posisinya orang lain. Seperti itu ya dok ya? Iya. Nah Bu, kalau menurut Ibu sendiri, berapa penting ya Bu empati ini dalam berrelasi baik di keluarga maupun di dunia entertainment ya Bu? Karena Ibu kan ini ya ada di dunia entertainment ya Bu ya. Kalau menurut Ibu seberapa penting tuh Bu empati itu Bu? Pertanyaannya yang mana? Tadi tuh pertanyaannya lebih dari satu. Ini empati dalam hal apa dulu nih? Yang mau diduluin yang mana? Boleh yang keluarga dulu deh Bu. Berelasi di lingkungan keluarga dulu Bu, karena yang paling dekat kan keluarga ya Bu ya. Kalau saya ya Dokter Chung ya kan tadi udah menjelaskan ya tentang empati itu definisinya seperti apa. Tetapi kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah ke keluarga, maka setiap orang itu kan punya luka batin ya. Nah jadi kalau misalnya luka batin, Dokter Chung juga pasti akan lebih tahu lah bagaimana ngobatin orang yang punya luka batin. Kayaknya nggak ada ya manusia yang nggak punya luka batin. Setiap orang itu dia punya ngebawa nih warisan sesuatu yang dia dapat dari pengasuhan sebelumnya. Maka kalau pertanyaannya adalah bagaimana sih empati di dalam keluarga kalau kita punya kesadaran untuk menghentikan sesuatu yang tidak baik untuk tidak diwariskan kepada anak. Karena kan children see, children do ya. Kalau misalnya kita dibesarkan dengan dipukul misalnya sama orang tua kita, maka ketika ada emosi negatif yang menyerang, menyerbu, dan hilang nih kendali kita terhadap kesadaran, maka itu muncul tuh di bawah alam gak sadar kita, apa yang kita sudah terima, kita wariskan lagi ke anak. Maka kalau misalnya pertanyaanmu tadi ya Mbak, bagaimana empati itu mesti diterjemahkan ke dalam keluarga, pada saat kita selalu punya kesadaran bahwa udah cukup di saya, nggak usah dilanjutin lagi ke anak-anak, begitu ya. Karena itu yang akan membuat empati itu bukan hanya sebuah slogan. Empati itu kan tindakan, kayak cinta. Cinta itu kan bukan ucapan, cinta itu kan tindakan ya. Nah itu yang saya rasakan. Jadi Dokter Chung sudah menikah belum? Pernah. Oke, baik. Punya anak nggak dari pernikahan yang pernah itu? Nggak, Bu. Oke, jadi ini berbagi ya. Kehidupan sebelum menikah itu pasti banyak masalah. Tetapi ketika kita memutuskan untuk menikah, ini karena saya seorang ibu ya. Jadi menjadi perempuan itu kan takdir. Menikah itu pilihan.
Akan tetapi ketika kita punya anak sebagai perempuan, itu adalah komitmen seumur hidup yang kita nggak bisa back off gitu, dan nggak ada hari liburnya. Dan menurut saya ketika masalah-masalah dalam kehidupan saya itu sebelum pernikahan yang saya anggap tuh besar banget, huge, ternyata nggak ada apa-apanya ketika saya punya anak. Wih, repot banget ya. Jadi melahirkan itu kan sakit, tapi lebih sakit hati loh ketika kita dilawan sama anak, atau kita udah berbuat kayaknya semaksimal kita, akan tetapi anak melihat dengan pandangan kacamata yang berbeda. Maka luka batin yang diwariskan tadi, itu kalau nggak dikendalikan dengan baik, itu pasti disikat anaknya, begitu ya. Nah, jadi empati itu dengan analogi definisi Dr. Chung tadi adalah, kalau saya nambahin ya, adalah ketika saya berusaha mampu mengendalikan diri saya dengan kesadaran mengurangi lah, kalau memang tidak bisa menghilangkan gitu ya, mengilah tindak negatif yang akan menjadi luka batin baru buat anak, nanti akan dilanjutkan lagi ke cucu saya gitu loh. Nah, itu adalah sebuah kalau yang kedua tadi, di dalam masyarakat atau di lingkungan pekerjaan saya sebagai orang publik gitu ya, empati adalah ketika saya mencoba untuk berbicara baik, karena kan saya termasuk kayak dilihat, diawasi gitu Dokter Chung. Kalau misalnya jelek, itu bisa jadi bahan bulan-bulanan tuh sama masyarakat gitu ya. Jadi empati adalah ketika saya mencoba untuk memahami perkataan jahat orang kepada saya di ruang publik, itu saya mencoba trying to put my shoes gitu loh di dia. Pasti hidup dia nggak bahagia, pasti gelas cintanya kosong. Karena kalau gelas cintanya penuh, pasti dia berkata baik kepada saya. Tapi kalau dia berkata jahat, pasti dia punya luka dan ingin berbagi luka itu kepada saya. Begitu. Iya Bu, menarik Bu ya. Jadi empati itu memang sesuatu yang seperti cinta, yang itu perlu act on gitu Bu ya, bukan hanya diomongkan aja gitu Bu ya, tapi emang perlu ada act on-nya juga, gimana kemudian kita menyadari dan memahami orang lain seperti itu. Nah, kan nggak banyak Bu ya sebenarnya yang teman-teman yang mungkin menyadari tentang pentingnya empati sendiri. Bahkan ya seperti yang Ibu sampaikan ya, terkait empati itu seringkali kita sudah Bu membicarakan tentang empati, tapi act on-nya itu sepertinya tidak benar-benar empati seperti itu. Nah, kalau Ibu sendiri kapan ya Bu Ibu mulai benar-benar kayak menyadari terkait empati, dan empati itu emang kayak gini sih? Ada nggak momen-momen yang buat Ibu akhirnya merasa empati itu emang kayak gini, dan empati itu emang penting sih kayak gitu? Nama kecilmu siapa Mbak? Kan aku tahu ya Dokter Chung. Rastra Bu. Dipanggilnya apa? Rastra aja. Kastra. Kastra. Iya, panggil Rastra aja Bu. Oh, Astra apa Kastra sih? Dokter Chung, suaranya nggak jelas. Rastra. Oh, Rastra. Rastra. Iya, Rastra. Ini Rastra ya. Berapa usianya Rastra? 34 kayaknya. 34 Bu. Usiamu 34. Maka begini, saya mesti katakan begini. Sekolah apa yang paling bagus? Ayo Dokter Chung, sekolah apa yang paling bagus di dunia? Sekolah apa yang paling bagus? Ini sekolah beneran apa sekolah apa nih? Sekolah apa yang paling bagus di dunia ini? Sekolah kehidupan ya? Iya, aku tebelin ya. Ternyata bukan sekolah kehidupan saja. Majornya adalah sekolah penderitaan, ilmu penderitaan. Jadi
mau dia sekolah S1, S2, S3 sampai profesor di sekolah yang paling bagus di dunia ini, kalau dia tidak melewati ilmu penderitaan yang cukup banyak, maka empati itu, Rastra, yang seperti kamu bilang tadi, itu semua hanya at lips, hanya kesian ya, itu udah palsu semuanya. Tetapi kalau seseorang dia udah melewati sekolah penderitaan yang banyak, yang panjang, baik itu melalui penyakit, baik itu melalui kesulitan keuangan, mau itu soal perkawinan, mau soal apapun gitu ya, maka jiwanya tuh akan matang. Jadi empati itu bukan bahasa verbal, empati itu bahasa jiwa. Jadi kadang-kadang nggak usah diucapin. Saya itu bukan termasuk perempuan yang ngomong baik. Jadi saya itu kalau bicara itu pedas. Cabenya 5, karetnya 2, bungkusnya disobek. Oh, jadi kalau nggak nancep rasanya di orang tuh kayak nggak puas. Tapi nggak jahat. Tapi saya nggak jahat. Menurut saya nggak jahat gitu ya. Tapi sedikit orang yang akan bisa nempel sama saya. Karena saya umurnya kan tahun ini 53 ya. Jadi saya berasa banget nih Dokter Chung. Semakin usia saya bertambah, jumlah teman saya semakin sedikit. Bukan karena meninggal, tetapi saya memilih orang yang masuk ke inner circle saya. Karena saya nggak mau nyakitin orang lain gitu loh. Jadi saya udah tahu nih, Rastra, kalau misalnya nih orang nih palsu gitu, itu kan kebaca ya sama saya. Ini cuma baik di depan saya, tapi di belakang nikem nih, nancep nih ke saya gitu kan. Nah itu orang-orang kayak begitu, saya rasa perlu saya singkirkan untuk menjaga kesehatan mental saya. Jadi saya tuh punya sifat binatangnya tinggi banget, Dokter Chung. Kan tahu ya Dokter Chung bahwa insting hewan itu kalau nggak fight, yaitu flight gitu ya. Jadi di usia saya serastra gitu 30-an gitu, saya banyak banget berantem sama orangnya. Ketika saya ngerasa saya nggak suka sama orang gitu ya. Atau lebih baik saya nggak mau ketemu deh. Kalau sampai saya nggak mau ketemu sama orang, artinya dia udah nyakitinnya parah banget. Ketika saya udah bikin tembok gitu ya, artinya saya udah mencoba untuk jangan sampai dia luka dengan lidah saya. Karena nggak baik buat saya dan itu mengganggu kesehatan jiwa saya. Makanya saya selalu keep distance dengan orang yang chemistry-nya berbeda. Jadi kalau ditanya sejak kapan, pertama ketika kita melewati banyak sekali sekolah penderitaan, kekecewaan, sesuatu yang kita mau nggak kita dapet gitu ya, maka akan mateng tuh empati kita kepada orang. Dan empati itu nggak usah diomongin. Dokter Chung tahu kan kemarin kakak saya meninggal ya, tahu ya, yang sulung itu kan. Nah, Dokter Chung sama Rastra tahu nggak? Nanti kalau saya pensiun nih, saya mau bikin buku. Tanya dong, bikin buku apa? Tanya dong sama aku, bikin buku apa? Buku apa, Ustaz? Buku adab tata cara datang ke rumah duka. Itu penting. Nggak ada buku tentang itu. Saya tuh perhatiin gitu ya. Kadang-kadang orang datang ke rumah duka, salaman, habis itu cekikikan loh di belakang karena ketemu sama teman-teman. Itu bukan empati. Lebih baik kalau datang ke rumah duka, datang, kemudian doa, menurut keyakinannya masing-masing, lihat pakai mata, apa yang bisa dilakukan, habis itu pulang, jangan lama-lama, gitu loh. Nah, itu adalah bentuk empati. Pakai ngomong nggak? Enggak. Dan menurut saya, kayaknya empati itu nggak bisa nih kalau sama keluarga yang ditinggal meninggal tuh mengatakan begini, yang sabar ya. Oh, nggak bisa ngomong begitu. Coba kalau lu ada di posisi gue, menurut lu sabar apa enggak? Gitu. Dan akhirnya kalau dia udah keluar dari rumah kan, dia udah tidak punya perasaan duka itu lagi, karena dia bukan keluarga, begitu ya. Nah itu Rastra penjelasannya kenapa empati itu bukan kata-kata,
empati itu tindakan. Coba dicek, itu keluarga yang ditinggal udah bayar kuburan belum? Beres nggak buat tahlilan? Jadi langsung aja ngelakuin apa yang bisa kita lakukan semampu kita. Itulah empati gitu. Jadi saya juga bukan orang yang suka show off untuk ngasih tahu sesuatu gitu ya. Karena kan dokter Chung kan dokter kesehatan jiwa ya. Jadi tahu banget gitu loh bahwa ada orang yang kelihatannya ekstrovert tapi sebetulnya dia introvert parah. Nah itu saya dok gitu loh. Jadi saya tuh nggak suka tuh sama keramaian, saya nggak suka datang ke kawinan, saya nggak suka ngobrol sama orang tuh nggak suka gitu loh. Saya lebih suka sendiri, itu bukan lonely buat saya, tapi surga buat saya. Seperti itu, gitu Rasra. Jadi gimana caranya? Ya banyak-banyak menderita deh. Jadi jiwanya jadi baik. Iya, Dokter Chung. Menurut Anda gimana Dokter Chung? Iya, sebenarnya saya setuju sih, cuman saya nggak ngomong itu di publik ya, kesannya kayak mengglorifikasi. Saya setuju banget sih, karena memang kita didewasakan oleh penderitaan ya. Jadi derita itu pilihannya dua ya, kita jadi korban, apa kita jadi pembelajar dari penderitaan itu, kita dapat pelajaran. Kalau kita dapat pelajaran ya kita jadi dewasa ya, kalau kita jadi korban ya kita jadi stuck di situ. Dan memang itu pelajaran hidup paling tinggi ya penderitaan-penderitaan itu gitu ya. Dan saya sendiri ya ada kisahnya lah yang mungkin saya nggak bisa cerita banyak di sini, tapi intinya terpun ya karena ada penderitaan ya. Saya pun pasien pertama saya sampai hari ini yang saya rawat itu diri saya sendiri gitu ya. Ya itulah. Dan juga aku mau nanya, sekolah kesehatan jiwa mau ngobatin diri sendiri ya dok? Iya. Tahu nggak Rasra, kita itu tuh selalu dicoba dengan apa yang kita omongin. Betul. Nih contohnya ya, kalau misalnya aku tuh bikin, kan kadang-kadang saya tuh suka suka diundang buat berbagi pengalaman lah untuk kelas parenting gitu ya, karena kan anak saya udah gede-gede. 2 udah wisuda, 1 tahun depan wisuda tuh udah gede-gede jadinya ya. Jadi udah kenyang lah dikerjain sama anak begitu ya. Jadi berbagi sama ibu-ibu muda bagaimana supaya mereka memiliki kesehatan mental yang baik gitu loh, untuk menemani perkembangan buah hati mereka. Nah, kemudian tantangannya nih, Dok dan juga Rasra, tantangannya adalah apa yang kita omongin seketika itu yang jadi ujian kita di rumah. Nih kejadian nih berulang kali. Aku tuh selalu bilang sama ibu-ibu itu, jangan marah, jangan marah. Pulang aku marah sama anakku. Terus kebetulan anakku kan denger ya, waktu aku lagi nasehatin ibu-ibu itu, jangan marah. Terus dia bilang, paling bisa nasehatin orang, nasehatin diri sendiri, katanya gitu. Anakku ngejawab begitu. Jadi emang kalau kita punya ilmu sesuatu tuh, itu kita dicobanya sama itu. Iya Bu, setuju banget sih Bu. Aduh Bu, kok relate banget ya Bu ya. Bener-bener Bu, saya juga ngerasa gitu sih Bu. Tadi pas Ibu nanya sekolah yang paling bagus itu, saya juga satu pemikiran tuh dengan dokter. Sekolah yang paling bagus itu emang sekolah kehidupan. Terus Ibu juga menambahkan juga kalau sekolah, lebih tepatnya sekolah penderitaan ya Bu. Dan memang iya ya Bu, saya merasa juga dalam perjalanan saya itu memang ketika masih sangat ada di lingkungan keluarga itu sangat-sangat tidak dewasa gitu Bu. Karena memang semuanya sangat-sangat terfasilitasi, ke support, kayak hampir tidak pernah tidak baik-baik aja gitu Bu. Nah mulai belajar memang setelah udah mulai keluar, itu mulai belajar sedikit-sedikit, dan itu pun masih belum juga tuh Bu. Saya merasa benar-benar belajar tentang hidup itu baru beberapa tahun ini pas gabung di komunitas. Itu sih Bu. Ya gitulah Bu. Ini nih Dok, tanya ini sih Dok, kalau bedanya empati
sama simpati, terus sama positif ini toksik itu dok. Itu gimana dok ya? Ngebedainnya kadang kita itu kan suka kecampur-campur tuh dok. Kalau dari apa sisi psikisnya dok? Iya. Kalau simpati itu ketika kita memahami perasaan seseorang, kita ikut terlibat ke situ ya. Kita jadi makin masuk terbawa perasaan juga ya. Kita jadi ibaratnya terlarut ke dalam penderitaan itu. Akhirnya kita jadi tidak jernih. Kita akhirnya tidak tahu apa yang dia butuhkan. Kita hanya terbawa terlarut ke dalam masalahnya aja. Ya, jadi dia sedih, kita ikutan nangis, sedih, tapi kita nggak ngerti situasinya, hanya sedih aja. Tapi kalau empati itu ada pemahaman, ada kejernihan. Kita paham situasi dia, kenapa dia mengalami penderitaan itu, apa yang dia butuhkan, apa konfliknya, dan kira-kira tadi ya, bagaimana action untuk membantunya. Jadi empati itu ada kejernihan gitu ya. Kalau simpati tidak ada, itu dia hanya terlarut saja. Kalau toxic positivity itu lebih gak jernih lagi. Itu cuma positif aja, tapi dia tidak melihat, tidak sesuai kebutuhan gitu ya. Apapun hal-hal buruk dipositifin. Nah itu jauh lebih gak jernih lagi begitu. Seperti itu. Iya. Jadi mungkin titik utamanya kejernihan itu tadi ya. Saya mau ngedalamin lagi ya, soalnya kalau Rastra kan ini nanyanya kalau kayak begini nih, kayak kita belajar bahasa Indonesia itu sih mal bisa dicek di KBBI gitu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tinggal buka di Google Neng gitu loh. Sekarang saya mau ngedalaminnya adalah begini Dokter Chung. Yeah. Gimana caranya kita ngadepin orang yang kayaknya positif tapi toxic positivity? Nah, gimana? Mau kita apakah langsung ngerti kan maksudnya, apa kita mau sikat di tempat begitu ya, ataukah misalnya kita mundur perlahan, karena kan kadang-kadang kan bukan tugas kita juga untuk ngobatin dia ya. Nah dan bagaimana caranya itu dampaknya untuk ke kesehatan jiwa kita. Aku boleh numpang nanya gitu ya Neng Rastra ya, gitu loh. Yeah. Jadi karena bahaya banget nih kalau misalnya kita bergaul sama orang yang kayaknya mukanya baik tapi hatinya iblis nih, gitu loh. Kan tahu ya, hatinya tuh ular nih. Senyum. Oh ternyata lu jahat ya, gitu loh nih orang gitu. Nah palsu ama enggak, atau kelihatannya ya toksik ya, tapi positif tapi toksik gitu. Dan gimana cara terbaik bijak supaya kita juga nggak dibakar nih di neraka sama Tuhan ngadepin orang kayak begini. Silakan dok. Iya. Jadi orang yang toxic positivity gitu ya, itu sebenarnya kan orang yang dia takut untuk menghadapi penderitaan. Makanya apapun dibikin positif, apapun ditampilkan positif. Karena sebenarnya dia nggak mampu untuk menghandle dia. Dia tidak punya kekuatan hati yang cukup untuk merangkul, embrace gitu penderitaan itu. Makanya dia selalu semua dipositifin, semua dicari hal-hal baiknya segala macam gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kalau di dalam hikmahnya begitu ya dok ya. Iya. Udah ambil saja hikmahnya, mungkin ini ada hikmahnya, tapi nggak belajar. Iya, betul. Ya, gampang memberikan nasihat, gampang ngasih doktrin gitu ya, gampang ininya. Tapi padahal dia sendiri belum bisa ngadepin penderitaan itu gitu ya. Iya. Nah orang-orang seperti ini sebenarnya kalau di dalam ilmu kejiwaan tuh dia menggunakan pertahanan ya, defense ya, karena saking dia rentannya, saking dia tidak mampu embrace, jadi dia menggunakan defense mechanism untuk menutupi ketakutannya itu sendiri. Karena dia sendiri kalau andaikan dihadapi penderitaan dia nggak mampu, karena dia nggak mampu, mending dia menggunakan positivity tadi untuk menenangkan egonya yang nggak sanggup menghadapi penderitaan. Nah orang-orang seperti ini kalau andaikan tadi dikonfrontasi, saya rasa juga saya bukan orang yang suka mengkonfrontasi ya, dalam arti apalagi menghadapi orang-orang yang mungkin juga sudah kelihatan defensif banget kan, mungkin malah akan konflik ya. Jadi tapi ada sebuah konfrontasi yang disebut sebagai gentle confrontation. Jadi konfrontasi yang lembut gitu ya. Jadi konfrontasi yang lembut itu gimana? Ajarin. Nah, ajarin dok. Iya. Saya butuh ilmunya tuh dok. Iya, konfrontasi yang lembut sebenarnya kita menggunakan empati tadi ya. Kita memahami kenapa kok dia positivity tadi gitu ya.
kita paham maksudnya itu dia mau apa gitu. Jadi kita memahami, misalnya dia bilang, yang penting kan gini-gini aja gitu. Nah kita paham, oh maksud kamu tuh ini ya, kamu punya niatnya begini. Jadi kita masuk ke dalam pace-nya dia, masuk ke dalam niat dan maksudnya dia. Jadi kayak setengah memahami, bukan berarti menyetujui ya, setengah memahami. Supaya dia merasa kita setuju sama dia gitu. Nah setelah kita masuk, dia bilang iya bener gini-gini. Nah baru kita kasih tahu konfrontasinya di belakang. Tapi gitu ya. Tapi sepertinya itu tidak membantu ya kalau dalam situasi seperti ini. Gitu. Nah jadi ada konfrontasinya di belakang gitu. Di depannya tetap kita berusaha memahami maksudnya dari apapun positivity yang dia ngomongin, nasihatnya begini bla 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 AB, kita kasih tahu, oh iya maksud kamu niatnya bagus ya, maksud kamu gini-gini kan gitu ya. Kita jadi mendengarkan dia dengan baik, kemudian berikutnya baru kita konfrontasi. Tapi sepertinya dalam situasi seperti ini kayaknya itu tidak membantu ya gitu. Seperti itu gentle confrontation itu. Paham. Selama ini kebalik, saya kebalik. Iya, saya sikat dulu di depan. Sikat. Pantesan musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Iya. Iya kalau orang bertahan kita sikat, berarti kan dia bertahan karena dia sendiri kan takut ya, dia sendiri siap perang ya. Kita sikat ya makin diperangin ya. Iya, betul. Kenapa Nasra mau nanya apa lagi? Ini apa namanya, ada validasi dulu gitu ya dok ya. Jadi meskipun kita tidak setuju dengan itu, tapi di awal kita ada validasi ya terhadap pendapatnya dia gitu ya. Meskipun kita tahu itu toksik gitu. Gitu kah dok? Iya betul, divalidasi karena orang yang toxic positivity atau orang yang selalu menutupi keburukannya itu kan sebenarnya dia tuh lagi mode bertahan gitu ya. Orang bertahan ini perlu divalidasi. Mudah-mudahan dengan validasi pertahanannya menurun ya, atau mudah-mudahan dengan validasi dia tidak menganggap kita musuh gitu ya. Dia nganggap kita bahwa oh kita tuh sebenarnya setuju gitu ya. Nah, ketika dia sudah nganggap kita setuju, nganggap kita temannya dia, baru kita bisa masukin konfrontasinya atau pesan yang mau kita sampaikan gitu. Tuh. Iya, tadi itu ini saya menarik sih ketika dokter menyampaikan bagian kita memahami tentang apa yang dia sampaikan, tapi bukan berarti menyetujuinya gitu. Jadi ketika kita pun memvalidasi itu bukan berarti kita menyetujui gitu. Itu bagus banget ya. Ibu kebayang nggak? Jadi kalau kita ada perbedaan pendapat gitu, terus ya saya validasi dengan pendapatmu gitu, tapi ya aku tidak setuju sih, cuma tidak disampaikan gitu, bagus banget. Jadi orang relasinya kita itu juga merasa aman gitu ya dok ya. Ya, setiap manusia itu kan pasti punya pendapat masing-masing ya. Setiap kelompok itu punya value-nya sendiri-sendiri. Kan kita nggak bisa menyamakan semua orang dengan harus sama dengan kita ya. Jadi kita perlu memvalidasi. Kita perlu memvalidasi semuanya, bukan berarti kita harus setuju dengan semuanya, bukan berarti juga tidak setuju, tapi gimana ya? Ya mungkin prinsip Indonesia ya Bhinneka Tunggal Ika ya, semua dirangkul. Tapi aku punya pendapatku nih, tapi aku mengerti pendapatmu maksudnya ini gitu. Inklusivitas gitu ya. Gitu. Inklusivitas itu pun terjadi kan tadi saya bilang sama Dr. Chung ya bahwa kalau misalnya saya di umur yang seperti ini tuh udah semakin sedikit temannya karena ya saya milih juga. Nah, ada temen yang betul-betul dekat di inner circle saya itu beda semua tuh bertiga, beda semua. Nah, kemudian tapi kami bersahabat puluhan tahun, bersahabat. Itu nggak pakai sakit hati kalau ngomong ya, karena tahu ya saling mengetahui perbedaan dan memahami perbedaan. Jadi Rastra, kalau di saya tuh kalimatmu tadi tuh terjemahan kalimatnya tuh begini, kita tuh bisa jadi cermin buat orang lain, tapi kita nggak bisa maksa orang buat ngaca, itu nggak bisa gitu loh. Jadi cermin aja, tapi nggak bisa maksa orang untuk ngaca dan mesti sama kayak kita tuh nggak bisa. Dan akhirnya puluhan tahun
saya bisa deket sama dua makhluk yang berbeda ini sama saya. Betul-betul yang kayaknya terserah deh lu mau ngomong apa, gue mah dengerin aja katanya gitu. Nah begitu juga sebalik ya, tidak saling menghakimi. Nah itu mungkin salah satu bentuk empati juga gitu ya, tidak saling menghakimi. Terus kalau misalnya yang satu lagi nangis-nangis gitu ya, saya nggak akan ikut nangis karena saya bukan tipe cengeng gitu ya. Saya akan nanya begini, lu udah selesai nangis, lu udah selesai. Kalau misalnya nangis bisa bikin lu jadi baik, lu nangis deh yang kencang. Tapi kalau enggak, mendingan lu diem, berisik tau, gitu. Tuh dia jadi ketawa, gue gituin ya. Nah jadi kadang-kadang tuh dalam persahabatan, kita tuh nggak selalu mesti sama gitu loh. Kadang-kadang memang mesti ada kutub yang berbeda, kayak hukum fisika, itu yang bisa menjadi nempel, itu kan yang istilahnya adesi dan kohesi ya. Kalau misalnya kutubnya sama ya tolak menolak gitu loh. Kadang-kadang kita emang mesti ketemu sama orang yang berbeda supaya hidup kita tuh seimbang gitu. Iya, sama lagi Bu. Itu orang-orang dekatnya saya juga beda tipe semua Bu. dan ini Bu, yang paling sering nangis saya sih. Dan mereka cuma ngeliatin aja kalau saya nangis. Nah Bu, tadi Ibu kan tanya tuh Bu ya ke dokter, apa namanya, terkait gimana ngebedain gitu ya orang yang benar-benar positif, orang yang benar-benar tulus dengan orang yang dia toksik gitu kan, tidak sama gitu ya, beda-beda tipis kayak gitu ya Bu. Terus tadi dokter udah nyampein Bu ya perspektifnya. Nah kalau Ibu sendiri, karena Ibu tadi di awal menyampaikan saya itu sudah bisa tuh menilai orang kayak gitu, udah tahu mana yang tulus mana yang enggak seperti itu. Nah kalau Ibu sendiri selama ini gimana tuh Bu ngebedain orang ini tulus orang ini enggak kayak gitu, itu gimana Bu kalau Ibu selama ini dari pengalamannya Ibu? Saya jadi penasaran juga nih. Nggak bisa diajarin. Empati itu kan bukan sesuatu ilmu yang bisa disuapin, itu nggak bisa gitu loh. Betul nggak Dokter Chung? Ini menurut pendapat saya ya. Empati itu adalah sesuatu yang mesti diraih, dipelajari sendiri, dirasakan sendiri. Itu nggak bisa menjadi ilmu yang kayak disuapin makanan masuk terus jadi paham. Nggak bisa. Sesudah seperti yang saya bilang, nanti kalau ngejawab ini jadi redundant nih. Tapi nggak apa-apa deh, diulang dikit ya. Jadi kalau misalnya seseorang udah ngelewatin banyak hal, ketemu dengan banyak jenis manusia, mau nggak mau perpustakaan di otak kita tuh jadi tahu ini buku novel picisan, ini novel karya sastra, ini novel fiksi, ini biografi, nah gitu ya. Nah jadi kayak perpustakaan, kita tuh udah bisa taruh ada rak-rak bukunya gitu loh, udah tahu. Sehingga kita nggak usah ngomong, orang nggak usah ngomong gitu ya. Dengan dia, kan komunikasi itu bukan hanya verbal, komunikasi itu ada bahasa tubuh. Ketika bahasa tubuhnya dia udah mulai memindahkan kaki untuk menumpang di kaki satunya, menggeserkan ini, pada saat saya berbicara aja saya udah bisa baca itu bahasa tubuhnya. Sebetulnya dia tertarik atau dia mulai bosan. Sebetulnya wajahnya tuh senyumnya palsu atau enggak. Tapi kan itu melewati banyak gitu ya. Banyak ketemu orang dan banyak membaca, banyak mempelajari, sehingga mau nggak mau ya jadi tahu. Makanya seperti saya bilang tadi, ilmu empati itu bukan kayak kita lagi nyuapin anak nih makan, masuk, jadi ngerti, itu nggak bisa. Nah itu mesti dirasakan sendiri. Belum tentu anak saya paham, dia mesti ngelewatin sendiri gitu kehidupannya. Bisa jadi nih, kita lahir dari kandungan yang sama. Coba Rastra dan Dokter Chung, kita kan sama kakak dan adik kita beda, padahal ibu bapaknya sama loh, gitu loh. Dididik dengan cara yang sama, ada di atap yang sama. Tapi ilmu penderitaannya kan beda-beda. Background sekolahnya beda-beda, ketemu sama manusianya beda-beda. Tentu kecepatan kita memahami empati juga takarannya nggak bisa sama, gitu loh. Itu jawabannya.
Iya, jadi karena sepertinya Bu ya, dari jawabannya Ibu, karena sudah melewati banyak pengalaman, ketemu sama berbagai macam orang, makanya Ibu akhirnya bisa sekarang ini sudah lebih mudah paham gitu ya, mana orang yang beneran tulus, mana yang enggak. Itu mungkin karena udah punya data gitu Bu ya, data dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Oh, orang kayak gini tuh enggak tulus dengan ciri-ciri yang seperti ini seringnya enggak beneran baik kayak gitu. Mungkin kayak gitu Bu ya. Jadi karena memang ada data dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dan itu yang kemudian apa ya, dijadikan pelajaran gitu di relasi-relasi yang saat ini kayak gitu. Mungkin itu ya Bu ya. Dokter Chung, nanti tambahin ya Dokter Chung ya, kalau misalnya dari sisi ilmu sekolahnya di kesehatan jiwa ya. Gini nih, Rastra, kalau in my humble opinion itu ilmu tuh ada dua nih. Yang satu yang namanya explicit knowledge, yang satu namanya tacit knowledge. Ilmu eksplisit itu ada data, hasil baca silabus, bisa melalui percobaan, pokoknya ilmu makan sekolah lah, itu explicit knowledge. Jadi kalau yang tadi disebut, bisa nggak Nas, kalau misalnya kita tanpa melalui hal itu, tapi kita jadi lebih cepat paham? Bisa, kalau dia mau belajar, karena ada ilmu explicit knowledge gitu loh. Nah, satu lagi ilmu yang namanya tacit knowledge. Ini ilmu kejedot-jedot, ilmu ketabok-tabok, ilmu jatuh bangun, ilmu disakitin, ilmu kecepatan pulih, supaya jangan sakit jiwanya kelamaan gitu ya. Jadi tercerahkan, terdidik, menjadi berdaya lagi, itu ilmu tacit knowledge. Nah, jadi bisa dari dua jalur nih. Jawaban yang tadi ya, pertanyaanmu tadi ya, itu ilmu dua jalur. Milih yang mana? Kalau digabungkan bisa nggak? Oh, makanya mateng banget nih orang. Mateng itu nggak datangnya dari usia. Nggak usah nunggu umur 50-an buat mateng. Anak kecil yang lebih mateng dari saya juga banyak gitu ya. Nah, silakan Dokter Chung untuk menambahkan. Iya, jadi ya saya setuju ya. Memang ada orang yang namanya kepintaran itu kan ada pintar intelektual ya, ada yang pintar memang karena pengalaman ya, pelajaran hidup tadi ya. Dia belajar dari kehidupan. Dan kalau kita ngomongin soal empati tadi ya memang ada sih secara intelektual pendidik, makanya kan psikiater, psikolog juga dilatih secara empati karena kan memang dididik ya, gimana caranya membaca emosi dari klien gitu ya, emosi dari orang lain, kira-kira kalau emosi apa muncul, tanda-tanda di ekspresinya seperti apa gitu ya, kalau orang lagi berpikir, orang lagi ragu-ragu, kira-kira muncul apa gitu ya, cara nada ngomong seperti ini mungkin gimana. Tapi kan ada orang-orang seperti Bu Shanas yang nggak ngikuti pendidikan kami, tapi belajar langsung. Jadi kalau gitu didapat dari pengalaman sehari-hari, terus dia ngumpulin, oh kalau orang ngomongnya gini, ternyata tandanya gini gitu ya. Orang senyumnya begini, ternyata artinya gini gitu. Tapi kan sama-sama aja, ujung-ujungnya memang akhirnya memahami satu hal yang sama. Dan kadang-kadang malah orang di lapangan tuh lebih pintar ya gitu ya, kayak bisnis kan, pebisnis di lapangan itu lebih pintar dibanding orang yang sekolah bisnis gitu ya. Apalagi ilmu manusia ya, semakin banyak pengalaman biasanya memang jauh lebih matang tadi ya, kedewasaannya itu matang gitu ya, itu karena ditempa oleh pengalaman tadi. Cuma memang repotnya pengalaman tadi ya, kalau yang saya lihat karena saya jadi psikiater gitu ya, repotnya pengalaman tadi Bu Shanas apa? Kalau orang itu bisa ngambil pelajaran, dia jadi mateng. Tapi kalau orang itu tidak bisa ngambil pelajaran, dia jadi korbannya. Jadi pasien Chung. Dokter Chung, ada yang butuh bantuan nih, kayaknya mesti kan udah tinggal 15 menit lagi. Mbak Rastra, ini kesian nih, ada yang butuh bantuan, ada Marlin Shaw. Apa semua defense mechanism dalam teori Freud itu sebenarnya bentuk pertahanan ego ya, Dok?
Oh ya, ini nanya teori ya, ya defense mechanism itu ya pertahanan ego, ya pertahanan ego itu ya terjemahan dari defense mechanism ya. Jadi ya mungkin jelasin sedikit, ego itu ya rasa adanya aku, agensi, aku ini ada loh di sini dan aku bisa ngatur segala macam keinginanku, hasratku, iniku segala macam. Nah, si ego ini kan kalau kena stres, kena tekanan, tadi kena masalah, kena penderitaan, dia akan ngeluarin defense, gitu. Dia akan mempertahankan dirinya. Nah, orang itu bisa diukur kedewasaannya dari cara mempertahankan dirinya. Orang yang kena stres kemudian dia malah mengucilkan diri, kena stres langsung nyalahin orang lain, nyari kambing hitam, itu biasanya pertahanan dirinya kurang mateng gitu ya. Tapi orang yang begitu kena stres terus dia pikirkan dulu, dia cari solusinya dulu, dia cari ini akar masalahnya apa. Nah, itu orang yang defense mekanismenya lebih mateng. Jadi jadi defense mekanisme tuh bagaimana respon seseorang, respon ego terhadap tekanan yang dia dapatkan. Nah, cara dia mendefense itulah yang akan terlihat seberapa matang seseorang, begitu. Okay. Seperti itu. Mbak Hendra, ini ada pertanyaan lagi tuh Mbak dari Ibu Armita Udayani. Iya Bu, bentar. Armita, iya seringkali saat kita memvalidasi sesuatu seakan sedang memberi gambaran diri kita sendiri, seakan-akan sedang memberi gambaran diri kita sendiri. Ya, pernyataan ya, sebuah pernyataan bahwa kalau kita memvalidasi sesuatu itu berarti kita nunjukin siapa kita gitu kan. Ya, ada benernya ya, ada benernya. Kadang orang kalau setuju atau oh iya itu bener gini-gini, kadang-kadang itu menunjukkan diri dia. Tapi nggak selalu sih, seperti saya bilang tadi ya, tidak selalu, bahwa kadang-kadang validasi itu lebih kepada kita menerima orang lain yang berbeda ya, kita menampung perbedaan. Bukan berarti kita menunjukkan siapa itu kita, gitu ya. Bisa kok memvalidasi untuk merangkul ya, inklusivitas ya. Saya sempat lihat-lihat itu ya di kontennya Bu Shanas tentang cancel culture gitu ya. Nah, memvalidasi itu kan dalam arti kita tidak meng-cancel ya, kita tidak sekedar langsung menilai, menjudge orang lalu menyingkirkan orang, tapi kita pahami dulu situasi orang itu gitu ya. Karena setiap orang pasti tidak ada yang sempurna. Orang sehebat apapun pasti ada celah. Nah, kalau cancel culture dikit-dikit orang salah langsung disingkirkan, kita kan nggak bisa merangkul ya. Kita tidak punya empati juga kalau kayak gitu ya. Itu sih. Betul. Nah, Dok, ini kan saya punya salah satu sahabat saya lah sih, Mbak Irma Cinot nih gitu ya. Beliau juga dalam kondisi perjuangan buat kesehatannya gitu. Nah, empati itu tuh kadang-kadang juga dibutuhkan kebugaran fisik. Karena kalau misalnya badan kita juga lagi sakit dan sedang berjuang, kayaknya lelah juga ya kalau misalnya mesti memberikan empati gitu loh Mbak Rastra. Nah, jadi saya tuh juga ngerasa banget kalau misalnya saya badannya lagi baik-baik saja, kan saya penyintas kanker ovarium kan. Kalau misalnya badan saya lagi baik-baik saja di Dok, saya bisa manis. Kalaupun nggak manis, tapi mulutnya nggak tajam gitu. Jadi saya cuma senyum aja gitu ngedengerin orang ngomong. Tapi kalau badannya udah mulai ngilu gitu ya, udah mulai nggak enak, itu biasanya karena daya tahan tubuhnya lagi nggak baik, sehingga keluarnya juga kejem gitu loh. Karena udah pengen diamputasi gitu hubungannya, pengen saya langsung udah lelah ya, udah stop ya basa-basi, udah gitu loh. Nah, silakan Dok. Karena ini juga ngebantu buat para sahabat saya yang juga sedang berjuang untuk meraih kepulihan. Silakan Dok. Iya, jadi ada yang namanya energi mental gitu ya. Kita memang punya resource terbatas ya. Kita itu untuk konsentrasi aja butuh resource ya. Untuk bisa kita punya attention span itu butuh resource. Nah, orang zaman sekarang ini attention span-nya makin pendek ya. Karena tidak latih untuk mendengarkan sesuatu secara terus-menerus. Apalagi ngomongin empati. Empati itu lebih dari attention doang. Dia udah ada attention, ada perasaan yang perlu kita taruh di situ, ada telinga yang kita taruh di situ. Jadi dia lebih hanya sekedar, bukan hanya attention, tapi attention plus lain.
Nah, energi mental ini sangat terpengaruh oleh berbagai hal. Salah satunya tadi fisik, ya. Jadi kalau kondisi fisik kurang tidur, kurang makan, kurang minum, dehidrasi, otomatis kita kalau fisik kita lelah, mental kita akan bawa ya. Kita akan misalnya berarti orang kurang tidur, bangun pagi aja konsentrasinya buyar gitu. Boro-boro konsentrasi, apalagi empati gitu ya. Konsentrasi aja nggak bisa gitu ya, apalagi ke empati. Jadi pertama fisik ya, memang benar fisik perlu sehat untuk bisa punya energi mental cukup, dan energi mental ini nanti kepake untuk salah satunya empati tadi gitu ya. Kedua, selain fisik, otomatis kita juga perlu merasa berharga gitu ya. Self esteem kita cukup merasa berharga, karena orang yang nggak bisa merasa berharga, yang nggak bisa menghargai dirinya, dia nggak akan bisa punya empati. Dia masih belum selesai sama dirinya, dia masih bergulat sama dirinya, masih merasa aku tuh nggak layak segala macam. Orang kadang ngomong apa, dia interpretasinya salah interpretasi gara-gara dia belum selesai sama dirinya. Nah, itu akan susah empati. Jadi dia juga perlu punya energi terkait harga diri yang sehat. Self esteem perlu sehat dulu. Kalau dia sudah cukup sehat, dia baru bisa mulai empati ke orang lain. Terus di sisi lain, dia juga perlu punya tangki cinta yang cukup tadi ya. Dalam arti dia tidak merasa selama ini kurang dipedulikan, dia tidak ada merasa diabaikan, ya dia merasa bahwa orang lain itu menyayangi aku, bahwa aku tuh cukup, aku tuh sudah merasa cukup mendapatkan support. Nah, kalau orang-orang yang belum mendapatkan support cukup, itu akan tangki cinta yang kosong akan membuat kita juga susah untuk empati. Ya, jadi tadi harga diri, tangki cinta ya, dalam arti afeksi orang lain, perhatian dari orang lain, pertumbuhan dari orang lain itu ya, baik sekeliling maupun dari keluarga, dari orang tua, fisik gitu ya. Terus sama salah satu energi dari manusia adalah kemampuan dia untuk memiliki panggilan dalam hidupnya. Ya. Dia tahu nggak tujuan dia dilahirkan sebagai manusia ya, dengan nama kita masing-masing ya. Si Chung Stephen ini tahu nggak nih hidup ini mau jadi apa gitu ya. Nah, ketika dia nggak tahu, dia kehilangan, itu pun buat jadi orang yang susah mau memahami orang lain, wong dia sendiri aja masih belum jelas gitu ya. Jadi memang butuh beberapa hal tadi, sehingga itulah kalau semua hal tadi terkumpul dengan cukup baik, kita akan punya energi cukup, kita akan energi yang cukup itu yang akan bisa kita bagikan ke orang lain dalam bentuk empati tadi. Gitu. Karena kalau energi kita nggak cukup, kita nggak bisa bagi ke orang lain juga. Gitu. Makanya orang-orang yang mampu empati itu ya orang-orang yang cukup, perlu orang-orang yang cukup kuat, bukan hanya fisik tapi kuat mentalnya gitu. Nah, pertanyaannya gimana tips untuk seakan-akan vaksin mental? Soalnya kan kita juga selalu dikelilingin sama orang toksik kan. Kalau misalnya itu orang di luar keluarga kita mah gampang high and buy, begitu ya. Tapi kalau itu ada di anggota keluarga, sakit kepala loh dok, gitu loh. Karena kan nggak bisa diapa-apain, kita mesti ngadepin gitu. Paling tidak setahun sekali pas lebaran mesti ketemu. Nah, jadi gimana nih tips untuk menjaga mental health kita bagaikan vaksin? Tipsnya gimana? Iya. Jadi yang paling sering soalnya di Indonesia dan di negara-negara timur itu kan lebih komunal ya, lebih komunal, sama keluarga itu harus saling deket, saling apa, meskipun toksik kita tetap harus menghormati kan katanya gitu. Kalau nggak mau dekat nanti kamu nggak mau menghormati, berarti gitu ya, macam-macam gitu ya. Jadi kan di Indonesia begitu ya, kayak harus selalu dekat meskipun segimanapun keluarga kita, sejahat apapun harus tetap dekat, tetap akrab gitu ya, karena adatnya begitu. Nah, ini seringkali memang jadi masalah kalau di dalam keluarga itu ada situasi yang toksik. Pertanyaannya gimana gitu ya. Jadi sebenarnya memang ada konsep yang dinamakan dengan boundaries gitu ya, batasan. Nah, batasan ini kan berarti susah tuh dibatasi secara fisik ya. Berarti kita nggak bisa menjauh karena kita secara adat dituntut nggak bisa. Itu kan keluarga kamu sendiri, itu kan pamanmu sendiri, orang tuamu sendiri, ibumu sendiri. Kita dipaksa untuk dekat. Berarti kita harus bisa boundary secara emosional ya, karena kita nggak bisa boundary secara fisik karena kita akan dianggap nggak sesuai budaya, akan dianggap melanggar gitu ya, nggak sopan gitu ya. Mau nggak mau kita harus punya boundary secara emosional. Boundary secara emosional tuh gimana? Semua perilaku dia, omongan dia, seketika kita masukkan ke dalam hati ya. Caranya gimana? Ya dibayangin di hati kita ada temboknya yang memfilter
memfilter bahwa semua omongan dia, sikap dia itu urusan dia, itu bukan tentang saya. Ya. Sikap dia, omongan dia itu tidak membuat saya mengidentifikasi. Ya, misalnya dia ngomong, kamu tuh kok gini, karena seringkali toksik kan, mungkin kita diomongin segala macam. Kita perlu bisa memfilter bahwa omongan itu menggambarkan dia. Itu bukan mengidentifikasi kita. Kita tidak perlu mengidentifikasi diri kita dengan omongan dan sikap dia. Nah, memang ngomong seperti ini gampang, tapi latihannya susah karena memang boundaries emosional itu lebih sulit dibanding boundaries fisik. Kalau boundaries fisik kan ya udah tinggal usah ketemu, gitu, tinggal menjauh aja, gitu. Itu sih mungkin ya. Oh. Ya. Aku akan beli semen, mau bikin tembok. Nah, kalau supaya jadi nggak pasiennya Dokter Chung. kalau Lama-lama aku datang ke kliniknya Dokter Chung nih, obatin gua. Ya. kalau ibu sendiri gimana Bu selama ini Bu? Maksudnya ngejaga itu Bu, apa namanya, circle, ngejaga dirinya ibu dari ngejaga kesehatan mental lah Bu ya, dari circle-nya ibu yang ibu anggap ini toksik kayak gitu Bu. Kalau selama ini pengalamannya ibu gimana ngejagain bagian itu Bu? Apa ibu bikin boundary juga seperti yang dokter? Kalau saya kan karena kan saya orang yang tertutup kan sebetulnya. Oh, Pekerjaan, iya kan udah diceritain. Karena pekerjaan saja yang menyebabkan saya mesti bertemu dengan orang. Saya tuh makanya mungkin kalau misalnya dilihat saya nggak bergaul kan. Saya bukan tipe yang bergaul. Jadi misalnya dari muda juga misalnya ke sekolah atau kuliah gitu ya, abis itu udah selesai gitu, nggak bergaul. Nah kalau misalnya ke tempat pekerjaan juga iya, tapi habis selesai bekerja ya udah nggak bergaul gitu. Jadi sangat mudah buat saya untuk bisa bikin tembok yang tadi Dokter Chung katakan, karena emang nggak usah pakai bikin tembok tinggi-tinggi. Nah orang ketemu juga enggak begitu kan. Jadi sangat mudah buat saya. Saya tuh mau ketemu sama orang tuh kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya mah gue nggak usah ketemu lah sama orang. Pusing gue ketemu sama orang. Begitu Pak, soalnya jadi mesti banyak menjaga tembok itu gitu kan. Biasanya kalau udah kayak begitu ya Neng pulang tuh lelah. Oh energinya tuh habis gitu saya. Nah tapi kan itu pekerjaan ya, sehingga otomatis saya mesti menghadapi itu dan tahu bagaimana caranya cepat pulih. Dokter Chung tau nggak cara aku cepat pulih gimana? Main catur, gue main catur. Tahu nggak? Iya, bukan ngobrol, bukan ngopi di kafe, bukan nonton TV, bukan main catur. Terus sampai suamiku bilang gini, apa kurang pusingnya hidup lu ya? Bilang begitu. Udah ngajar, mesti mikir, ketemu orang banyak, mesti ngejawab, mesti ini. Terus pulangnya main catur sampai ngantuk, terus bubuk di luar ibadah ya, di luar sholat, ngaji dan segala macam. Tapi ya main catur. Kenapa main catur? Karena nggak ngobrol gitu. Kenapa di tempat syuting baca buku? Supaya nggak diajak ngobrol. Kalau nggak kan diajak ngobrol sambil nunggu take gitu ya. Waktu syuting kan orang kan bisa callingan pukul 8 pagi, syuting pukul 10 malam tuh kejadian bisa gitu. Nah, daripada buang-buang waktu dengan ngobrol, pasti saya tuh bawa buku. Kenapa bawa buku? Supaya nggak diajak ngobrol. Jadi baca, begitu. Jadi bukan kayak pinter, enggak. Supaya nggak diajak ngomong gua mah, gitu. Begitu, jadi ya cepat pulih. Nah, orang kaya saya tuh perlu diobatin nggak sama Dokter Chung? Enggak lah, setiap orang kan punya ruang sosial beda-beda ya. Ada yang memang pengen ruang sosialnya hanya untuk dirinya sendiri atau hanya untuk orang-orang tertentu. Tadi kan dikit, mungkin hanya circle-nya hanya 1, 2, 3 orang gitu. Ya nggak apa-apa. Ada orang yang kadang ruang sosialnya butuh masukin banyak orang. Ya beda-beda, silakan aja sih.
nggak bisa gara-gara kita sedikit terus, karena saya juga kayak gitu, saya juga tipenya introvert dan kadang-kadang suka diomongin sombong gitu, wah sombong nih gitu kan, sebenarnya bukan aja sombong, nggak mampu aja gitu. Lucu, lucu. Gini dok, kan kelihatannya saya tuh rame ya, maka orang tuh selalu beranggapan tuh saya adalah manusia yang menyenangkan gitu loh, people person gitu. Orang pasti menganggap saya tuh people person gitu loh. Padahal tuh saya tuh penyendiri kan orangnya. Nah sementara suami saya Gilang, karena dia kan musisi main drum. Kalau drum kan posisinya di belakang kan, nggak mungkin drum di depan, penyanyi di belakang kan nggak mungkin. Jadi drum pasti di belakang dan ketutupan dengan simbal segala macam. Orang itu berpikir bahwa Gilang itu pendiam dan susah didekati, padahal upside down, kebalik gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang ketemu sama Gilang tuh, misalnya, kemarin ketemu sama istrinya, menyenangkan ya, istrinya rame gitu loh. Terus Gilang dalam hati gitu ya, oh dia nggak kenal sama bini gua nih, dia nggak ngerti nih bini gua gitu, ketipu nih sama bini gua nih pasti. Terus kalau misalnya saya lagi jenguk anak, kan dari 3 putri kami 2 merantau gitu ya. Jadi kalau misalnya saya lagi jenguk anak yang lagi merantau, terus ada komunitas Indonesia kan gitu, Mika, ibu lagi datang ke sini ya? Iya. Ayo dong, ajak kumpul sama ibu-ibu di sini. Terus anakku begini, nggak bisa tante, ibu saya nggak suka manusia, gitu. Sama, aku sombong, bukan. Emang dia nggak mampu dengan manusia, tante. Dia sukanya main catur online, aman, dia berantem dia sama orang. Ya begitulah. mungkin orang-orang introvert ini mungkin perlu dikumpulkan ya, bikin kelompok. Lucu juga tuh dibikin film. Itu meskipun buat komunitas juga tidak saling sapa ya dok ya. Kalau bikin komunitas introvert itu, soalnya pada sibuk sendiri-sendiri. Iya, ini Anda bacakan. Wah, ini ada yang mau daftar katanya. Daftar jadi. Iya ya. Saya sambil bacakan pertanyaan yang lain ya. Ini dari Kak Yon Baskoro. Bisa ditambahkan role model ini menjadi shortcut untuk jas energi baru. Saat terpuruk, kita saat mungkin butuh ilham atau inspirasi dari orang lain. Misalnya, saya bisa lebih tenang untuk situasi gegara saya diilhami kritis. Ini pernyataan ya dok ya? Mau direspon dok? Iya. Ya, oke, cukup bagus lah ya. Maksudnya dalam arti kan role model itu bisa memberikan energi ya. Ya setuju ya. Kalau kita punya role model yang bagus, apalagi kalau role model itu bisa di keluarga sendiri gitu ya, orang tua sendiri gitu. Nah itu bakal powerful banget ya, gitu ya. Itu setuju banget sih. Di Facebook, di sosmed udah ada dok, klub introvert itu tuh ada Mas Yan Baskoro. Yuk kita gabung yuk. Di situ tuh di Facebook ada tuh katanya Mas Yan ada. Kita gabung dok di Facebook itu. Iya, ngumpul-ngumpul masing-masing baca buku bareng gitu ya. Gitu ya, tapi lewat WA. Iya, oke.
Pertanyaan berikutnya nih ya, dari Kak Irma lagi nih. Dok, barangkali ada tips untuk menjaga kesehatan mental kita saat menghadapi rekan kerja yang toksik supaya Udah. ya udah ya. Udah. Udah. Pasang tembok yang tebel. Iya itu mudah banget ya buat teman-teman yang tipe-tipe introvert ya. Kalau yang ekstrovert kayaknya mungkin rada sulit ya, Ibu Dok. Terus berikutnya dari Kak Marlin, profesional tapi selalu aja tiap ketemu ngomong itu lagi meski sekarang sudah ke psikiater. Bagaimana cara berempati, Dok? Karena lama-lama rasa itu mulai hilang karena merasa dia caper aja. Cara berempati. Ya. Saya kurang gitu tangkep sih pertanyaannya. Oh, iya. Ada sosok manusia, terus ketemu satu sosok manusia lain. Yang ini nih kayaknya tuh dia tuh yang ini dia mencoba untuk memvalidasi yang tadi gitu sarannya Dokter Chung, dia udah nyoba. Tapi lama-lama dan orang yang sosok si B ini juga udah ke psikiater gitu, udah berobat. Tapi lama-lama sosok A ini ngelihat ini sebetulnya lu cuman hanya cari perhatian aja begitu loh. Nah, ngadepin yang kayak begini gimana? Kalau disantet kita dosa, kan begitu ya, nggak boleh. Pasang dupa nanti kelilipan matanya. Jadi mesti diapain nih orang kayak beginian? Iya. Ngerti kan? Iya. Ada orang yang hanya cari perhatian aja kan, Dok? Gitu loh. Iya. Ya, orang yang cari perhatian kalau saya sih ya selama saya ada energi ya seadanya dalam arti ya seadanya bisa saya kasih ya saya kasih. Iya. Kadang-kadang kan mungkin dia lagi butuh itu mungkin untuk supply energinya ya, untuk dia kan orang mungkin yang caper cari perhatian, dia butuh perhatian itu agar dia merasa utuh ya, dia butuh orang lain agar dia utuh, dia nggak bisa kayak orang-orang introvert yang sudah utuh dengan dirinya sendiri gitu kan. Kalau dia kan butuh banyak sorotan agar dia merasa utuh ya, mungkin kalau saya lagi punya energi ya saya bagi sorotan saya dikit gitu, nggak apa-apa lah. Nah, kalau ibu gimana tuh? Kalau ibu gimana tuh? Kalau aku beda. Kalau saya lebih kejam daripada Dokter Chung. Kalau kan saya bukan tipe yang suka basa-basi gitu loh. Tapi saya akan menolong dia sesuai kebutuhan. Jadi kayak gini loh. Kalau kayak berhutang gini ya. Analoginya gini, Neng. Kalau misalnya ada orang berhutang, dia pengen pinjam 100.000, dia pengen pinjam 100.000 ke kita. Tapi gue udah tahu gitu loh. Tuh 100.000 bukan pinjam, karena nggak akan dibalikin sama dia gitu loh. Jadi aku nggak akan ngasih 100.000. Aku akan ngasihnya 50.000, tapi udah selesai. Sekali pakai beres gitu loh. Jadi aku nggak akan sakit hati kalau 50.000-nya itu hilang, karena memang setengah yang aku kasih karena aku mampunya ya segitu. Jangan aku kasih 100.000 tetapi aku tahu itu nggak akan balik. Analoginya kurang lebih tuh begitulah gitu. Nah jadi aku kalau Dokter Chung kan emang profesinya mesti mendengar ya, karena mesti memakai hati, itu kan profesi beliau. Kalau aku kan bukan profesi itu gitu. Nah jadi aku cuma kasih 50% aja, tapi aku tahu itu pasti
nggak akan balik gitu ya. Energi itu nggak akan balik ke aku, tapi aku nggak akan merasa rugi karena emang aku cuma ngasih setengah. Habis itu mah gue nggak mau ketemu lagi sama dia. Udah, gue alasan aja. Hari ini gue mesti pergi, mesti ngapain? Gue mesti grooming buat ini anjing-anjing anabul aku, potong kuku, ada aja gue alasannya. Nah, hari ini mau nggak? Sakit perut nih gua nih, gila ya kepala. Sakit perut tapi minum obat sakit kepala, dia kadang-kadang juga dia nanya, lu sebetulnya sakit kepala apa sakit perut? Ih, suka pindah-pindah gua dari kepala ke perut, aku bilang begitu. Tapi dia udah tahu, kalau aku udah mengada-ngada artinya sebetulnya aku gak mau ketemu sama dia. Nah, jadi kan akhirnya tuh orang tuh mesti dikasih tahu bahwa kita nggak cocok nih. Amsyong gitu ya, hubungannya nggak bisa nih, hancur gitu loh ya, jadi otomatis menjadi nggak sakit hati, tapi nggak jahat. Yang penting tuh orang nggak boleh jahat, jangan jahat. Kita pedes sama jahat. Ini nih Dokter Chung, aku belajar begini dalam hidupku ya. Kita nggak apa-apa loh, nggak selalu nice sama orang. Yang penting mesti kind. Karena buat apa nice kanan kiri tapi kita nggak kind, kita nggak baik gitu loh. Nah, jadi aku tipe yang memang aku bukan orang nice, aku bukan tipe orang nice. Atau aku admit, aku akuin, aku nggak nice. Tapi aku selalu berusaha belajar jadi perempuan yang kind, yang baik gitu loh. Nah, itu buat aku lebih penting. Ketika aku tahu memang dia butuh untuk dibantu, aku butuh. Tapi bukan berarti gue berteman sama lu ya, gue hanya ngebantu lu. Nah, begitu. Jangan jahat tapi jujur. Iya, jujur aja. Jujur, lu mah gengges, ganggu hidup gue, nggak usah deket-deket. Betul. Menyenangkan nih malam ini nih ngobrol bertiga. Makasih ya Dokter Chung. Makasih sama-sama. Ya, menyenangkan kan. Saya juga senang banget. Nampol banyak ilmu. Bikin semen, ilmu bikin semen. Sama bikin komunitas introvert. Gimana Bu, mau bikin buy offline-nya? Iya, ketuanya Dokter Chung. Aku bendahara aja. Anggota coba introvert Bu. Oke. Ini udah jam 9 ya. Ini khawatir di sana sudah kemalaman ya di tempatnya Ibu. Kayaknya banyak sih Bu ya, yang kayaknya tadi di lisannya saya chat Ibu ini ya nanti yang diobrolin gitu. Kayaknya banyak yang tidak terobrol. Semoga ada kesempatan lain ya Bu untuk ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Sebetulnya yang kamu kasih list pertanyaannya yang kita obrolin itu beyond dari list itu gitu loh, karena ini benar-benar buktinya tuh banyak yang relate langsung. Saya tunggu komunitasnya Bu Syahnas. Nah, kan sama sama gue ini orang pasti. Banyak yang mau jadi anggota kita dong. Jadi kesimpulannya adalah kebahagiaan apa kedamaian itu penting sekali. Kalau misalnya kesimpulan yang sebagai penutup diri saya adalah ini bagaikan awan dan langit gitu ya. Dalam hidup itu kita jangan menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain. Karena kebahagiaan itu tanggung jawab kita sendiri. Jadi silakan untuk selesai dengan dirinya untuk bisa menjadi orang yang bahagia. Karena kebahagiaan itu beda dengan kesenangan. Kalau kesenangan ada batas waktu dan mesti ada syaratnya. Tapi kalau kebahagiaan nggak pakai batas waktu dan tanpa persyaratan. Bahagia mah bahagia aja, keluarga cemara walaupun nggak ada duit gitu kan ya. Nah itu tuh penting sekali yang hari ini saya merasa mudah-mudahan obrolan kita bertiga nih banyak yang bisa mengambil manfaatnya. Itu dari saya. Silakan Dr. Chung sebelum ditutup.
Kalau dari saya, apa ya, banyak banget sih yang diomongin. Tapi mungkin saya mencoba menyimpulkan terkait topik ini ya. Mungkin saya ingin menyampaikan bahwa empati itu bukan berarti kita menyetujui orang lain ya. Empati itu juga bukan berarti kita harus nurut sama orang lain gitu ya. Empati itu juga bukan berarti kita tidak boleh menolak orang lain ya. Empati itu juga berarti bahwa kita siap kok untuk tidak disukai oleh orang lain. Jadi empati itu benar-benar tentang siapa kita gitu ya. Empati itu tentang orang lain. Orang lain mau suka nggak suka ke kita, orang lain mau punya pendapat berbeda, tapi tentang bagaimana hati kita berikan ruang buat hal-hal itu gitu ya. Itu tentang keluasan diri kita sendiri, itu tentang kedewasaan kita sendiri, itu tentang kematangan kita sendiri. Jadi empati itu tentang diri kita sendiri dan apa yang bisa kita berikan ke orang lain. Itu aja sih. Gitu ya. Itu mungkin ya.